Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang Heraklitos dan juga Parmenides. Langsung ke pembahasan saja. Yang pertama adalah mengenai tokoh filsuf, yaitu Parmenides. Jadi, ia menganggap bahwa segala sesuatu itu tidak berubah, dalam tanda kutip yang ada. Maksudnya bagaimana? Oke, kita simak dalam pembahasan berikut. Yang pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tidak berubah. Dalam arti, yang ada itu bersifat kekal dan tidak berubah. Yang ketiga, yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semua sama. Jadi yang ada itu bersifat sempurna. Maksudnya sempurna itu yang ada, tidak ada kesempurnaan selain yang ada tersebut. Yang keempat, yang mengisi kedua tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ruang yang kosong. Artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Dalam artian bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tokoh filsuf yang bernama Heraklitos. Bagaimana pemikirannya? Simak berikut ini. Jadi, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu sedang menjadi dan berubah. Bagaimana penjelasannya tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, segala sesuatu mengalir bagaikan arus sungai, dan tidak satu orang pun dapat masuk ke sungai yang sama dua kali. Yang kedua, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Kesimpulannya adalah, menurut Parmenides, materi terdalam merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu. Yang ada itu tetap, tak mungkin berubah, tak mungkin bergerak, juga tak mungkin kita kenal dan kita ketahui. Yang ada itu ada. Inilah yang disebut kebenaran yang tidak mungkin dimungkiri. Mengenai yang ada, orang dapat mengemukakan dua pengandaian. Orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada, atau bahwa yang ada itu tidak ada, atau bahwa yang ada itu sekaligus ada dan tidak ada. Menurut Heraklitos, segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap. Semuanya dalam keadaan menjadi. Sifat dasar api itu terus berubah, terus bergerak, dan tidak tetap. Karena itu, yang menjadi sebab asal mula segala sesuatu itu adalah gerak, perubahan, dan menjadi. Semuanya liwat dan tidak ada yang tetap. Realitasnya adalah berubah atau menjadi itu. Filosof yang bisa memberi solusi di antara perbedaan pendapat Parmenides dan Heraklitos adalah Plato. Plato sebelumnya telah memberi solusi terhadap persoalan tentang sesuatu yang berubah dan sesuatu yang tetap.
Persoalan ini merupakan perlawanan pemikiran antara Heraklitos dan juga Parmenides. Plato memberi solusi dengan mengemukakan gagasan bahwa ada sesuatu yang tetap dan ada pula yang berubah. Dari sini, Plato sekaligus menyetujui bahwa pendapat keduanya serta menambahkan pendapat Parmenides bahwa sesuatu yang tetap, kekal, tidak berubah itu adalah ide atau idea. Menurut Plato, ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan ide itu objektif. Ide lepas dari subjek yang berpikir. Meskipun tiap orang berbeda dengan orang yang lain, atau tidak ada orang yang persis sama meskipun ia anak kembar, tetap saja orang adalah manusia. Inilah idenya yang tak berubah itu. Adanya suatu pengamatan dan pengungkapan yang serba bervariasi dan berubah itu merupakan pengungkapan atas ide yang tidak berubah. Orang bisa mengamati satu benda yang sama, tetapi masing-masing orang punya pendapat lain. Plato memiliki pandangan lebih tentang hakikat atau esensi dari segala sesuatu dibandingkan dengan Sokrates. Plato meneruskan pendapat Sokrates bahwa hakikat segala sesuatu bukan hanya dapat diketahui melalui keumuman, melainkan hakikat dari segala sesuatu itu nyata dalam ide. Solusi pertentangan Heraklitos dan Parmenides dikemukakan Plato dengan mengategorikan dua macam dunia, yaitu dunia yang serba berubah, serba jamak, dan tiada hal yang sempurna, sifatnya indrawi. Lalu dunia ide yang merupakan dunia tanpa perubahan, tanpa kejamakan, dalam artian bahwa yang baik hanya satu, yang adil hanya satu, dan sebagainya, dan juga bersifat kekal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.